Mas Bayu, Halo apa Mbak, kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Dalam berkompetisi itu tidak hanya serta-merta untuk juara saja ya. Menarik nih. Jadi dulu ada teman saya Mbak, suaranya ya Masya Allah, hancurnya dulu ya. Lomba di dunia Quran, itu kita juga harus bisa meniatkan untuk fastabiqul khairat, kemudian syiar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTQ, selamat datang di PTQ Talk, podcast seputar pengembangan tilawatil Quran. Pada podcast kali ini, kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa loh. Siapa dia? Yuk kenalan. Oke Sobat PTQ, di samping saya sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa bersama Mas Bayu. Untuk mengenal lebih lanjut, mungkin Mas Bayu bisa memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Setio, biasa dipanggil Mas Bayu. Saya dari lulusan Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Mas Bayu, Halo apa kabar? Mbak, Alhamdulillah sehat. Apa nih kesibukan akhir-akhir ini, selama bulan Ramadan deh? Kesibukannya ngapain ya? Ya biasalah ngurusin masjid. Kalau sore ngurusin ini TPA. Kalau malam nugas Bilal, kadang nugas imam, ya gitu-gitulah Mbak. Wah, sangat produktif ya teman-teman ya. Oke, sebelum lebih mendalam mengenali Mas Bayu ini, mungkin bisa diceritakan awal mula Mas Bayu tertarik dalam bidang MTQ ini apa sih Mas? Kalau awal mula terjun ke dunia MTQ itu dulu waktu SD Mbak. Jadi waktu itu kelas 5 SD, pertama kali ikut cabang Tartil Quran. Dan waktu itu saya belum punya guru Mbak, masih diajarin sama mas saya waktu itu. Jadi ya bisa dibilang belajarnya secara otodidak lah. Dan alhamdulillahnya waktu itu juga bisa sampai ke tingkat kota waktu itu. Walaupun di tingkat kota belum juara ya, karena masih awam banget waktu itu. Singkat cerita, terus di jenjang SMP, saya mulai ketemu guru nih. Waktu itu diajakin sama teman saya buat belajar tilawatil Quran. Dari situ saya mulai mendalami. Terus mulai begitu saya masuk belajar di tempat guru saya itu, nggak berapa lama saya langsung diajakin buat MTQ di perusahaan PT Lonsum waktu itu. Alhamdulillahnya juga waktu itu langsung juara walaupun nggak juara pertama, dan itu merupakan juara perdana saya di cabang tilawatil Quran waktu itu. Ya begitu terus selama bertahun-tahun mengikuti kegiatan MTQ di daerah, kemudian beberapa kali event juga ada yang diselenggarakan oleh swasta juga kayak di radio, event-event Ramadan seperti itu. Begitu sih Mbak kalau awal-awalnya terjun ke dunia MTQ. Tapi sebenarnya nggak hanya cabang MTQ saja dulu dari awal-awal. Dari kecil juga saya dulu sering ikut beberapa cabang lain, misalnya cabang nasyid, terus cabang kaligrafi juga. Alhamdulillah waktu itu kaligrafi juga sampai ke tingkat kota waktu itu juara 2. Cuman karena sampai sekarang nggak didalami jadi kaligrafinya hilang waktu itu. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang masih menekuni dunia tilawatil Quran. Walaupun mungkin nggak sesemangat dulu ya. Karena sekarang sudah ada faktor usianya juga. Wah, luar biasa banget. Berarti dari kecil memang udah dikenalkan dalam berbagai perlombaan di tilawatil Quran ya Mas ya? Alhamdulillahnya seperti Dan itu. yang sangat luar biasa juga, beliau ini sudah mencoba dari berbagai cabang lomba ya? Iya, jadi waktu itu ada fase-fasenya lah yang saya jalani ya. Di masa kanak-kanak mungkin saya cenderung ikut di cabang tilawatil Quran. Tapi ketika pecah suara terus masuk usia remaja, justru saya malah lebih banyak ikut di Syarhil Quran waktu itu Mbak. Adalah sekitar 3 tahun kompetisi saya ikutnya cabang Syarhil Quran waktu itu. Dan dari situ saya ternyata ya menemukan pengalaman baru ya. Saya mungkin lebih belajar bekerja sama dengan tim, terus menjalin chemistry juga, kan namanya Syarhil Quran itu kan kita lombanya bertiga ya. Ada gerakannya juga, harus ngafal teks juga, harus kompak juga, dan ternyata ya di situ
nambah pengalaman baru dan ternyata seru juga gitu ya. Kita bisa coba ngembangin ke lintas cabang gitu. Kalau di MSQ sendiri, Mas Bayu sebagai apa nih? Pensyarah atau sebagai apanya nih? Tentunya kalau di MSG jadi Korea, Mbak. Oh, tetap jadi kori Kalau ya. jadi pensyaro, kayaknya saya kurang berpengalaman. Walaupun dulu pernah coba kepikiran buat jadi pensyaro, ternyata nggak nggak kecapean ya. Karena memang gimana ya, tantangan jadi pensyaro itu menurut saya cukup berat ya di antara tiga-tiganya itu. Ya tetap pada ininya sih, pada hitohnya ya di tilawatil Quran. Oke, kalau untuk motivasi Mas Bayu nih untuk terjun di dunia MTQ ini apa nih? Motivasinya kalau dulu itu karena faktor lingkungan, Mbak. Ya dari dorongan orang tua juga, kemudian selama kecil juga dulu ikut di madrasah diniyah dan di sana juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan keagamaan, yang perlombaan Islami seperti itu. Dan dari situlah saya mulai belajar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu. Namun karena dulu dari guru itu melihat potensi suara yang ada pada saya, sehingga waktu itu banyak diarahkan untuk ke dunia tarik suara. Ya, gak hanya tilawatil Quran saja, ke dunia nasyid, kemudian salawatan, seperti itulah Mbak. Jadi faktor utamanya dulu itu karena faktor lingkungan. Kemudian setelah beranjak remaja, saya sudah punya guru waktu itu. Dari situlah mulai terbangun motivasi dalam diri sendiri untuk mendalami atau menekuni bidang ini gitu. Dan waktu itu ya lagi-lagi karena teman saya juga waktu itu mengajak saya buat belajar. Jadi memang faktor utama, dorongan utamanya itu dari lingkungan sih Mbak. Berawal dari dorongan lingkungan, baru ke diri saya sendiri. Oh, seperti itu. Jadi sama aja ya kalau kita tuh punya bakat tapi tidak ada faktor yang mendorong, terutama lingkungan Iya itu benar. nggak bisa maju gitu ya. Jadi ada teman saya juga yang justru dia itu motivasinya dari diri sendiri. Tapi karena dari orang tuanya dan lingkungannya tidak mendukung, sehingga itu juga jadi penghambat juga untuk dirinya. Misalnya dia mau ikut lomba, orang tuanya nggak dukung, malah nggak support malah. Justru itu kan kasihan juga ya di anaknya. Dan itu juga ada beberapa teman saya yang mengalami seperti itu. Dan alhamdulillahnya waktu itu orang tua saya mendukung, lingkungan saya mendukung, kemudian saya juga tertarik dan minat sehingga alhamdulillah bisa berproses terus dan berkembang terus seperti itu, Mbak. Oke, kalau Mas Bayu sendiri kan sudah mempunyai bakat itu kan dari kecil. Kalau untuk teman-teman nih yang contohnya baru SMA tapi baru tertarik di bidang MTQ ini apakah bisa diasah gitu, Mas? Nah, menarik nih. Jadi dulu ada teman saya, Mbak. Ya termasuk yang sering sama saya lah, belajar sama saya. Justru dia waktu itu tidak punya bekal apa-apa. Suaranya ya Masya Allah hancurnya dulu ya. Terus juga sedang berada di masa peralihan juga dari anak-anak menuju remaja. Dan waktu itu dia juga menangkap lagunya juga susah waktu itu. Dan menariknya, walaupun dia kondisinya seperti itu, dia tidak patah semangat gitu loh. Pokoknya kalau belajar ya belajar terus, dan alhamdulillah sekarang jadi Mbak. Jadi menurut saya walaupun kita tidak punya bekal, tidak punya bakat, bukan berarti kita tidak bisa, hanya saja mungkin kita yang harus ekstra belajarnya. Mungkin kalau teman-teman yang lain sudah dibekali dengan bakat dari kecil, kemudian sudah punya talent ya, kita yang sekarang masih belum bisa apa-apa, mungkin harus mulai dari nol, ya kita yang harus memang ekstra belajarnya harus lebih keras dari mereka yang sudah punya privilege itu mungkin ya. Nah, ini buat teman-teman yang baru saja mempunyai keinginan terjun dalam dunia MTQ walaupun belum terasah mungkin dari kecil. Kalau dari Mas Bayu kan udah dari kecil udah ada faktor dukungan dari lingkungan dan orang-orang terdekat. Nah, khususnya untuk teman-teman yang baru saja berkeinginan mungkin bisa ya, Mas. Bisa. Tapi harus benar-benar ekstra dalam belajarnya. Ya sebenarnya nggak cuma MTQ saja ya. Semua bidang ya tentunya ya. Bagi teman-teman mungkin yang tertarik ke satu bidang ya mungkin bisa mencoba dulu. Kira-kira kalau memang merasa merasa nyaman ya monggo ditelateni gitu. Oke. Nah, untuk persiapan perlombaan sendiri Mas Bayu biasanya berapa bulan atau bagaimana? Untuk persiapan lomba
ya jujur saya mengakui kalau persiapan yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda ya Mbak. Kalau dulu mungkin ketika ada event mungkinnya sudah ada pengumuman ya dari daerah, pengumuman MTQ tanggal sekian. Itu saya biasanya hamin sebulan itu sudah mulai persiapan ya, belajar ke tempat guru, itu lebih intens lagi. Kemudian sudah mulai jaga suara, jaga makanan, istirahat cukup, olahraga dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah memang persiapan semacam itu memang sangat kita butuhkan ya, dan memang terbukti gitu, terbukti ampuh. Namun seiring berjalannya usia, mungkin pengalamannya juga merasa sudah banyak ya. Jadi persiapannya mungkin sekarang lebih minim ya. Kalau dulu pas masih kanak-kanak, masih remaja itu bisa sebulan, sekarang mungkin ya seminggu atau ya beberapa hari. Kadang kalau eventnya dadak ya, atau apa namanya ya, di situ mau tampil, di situ persiapan gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi memanfaatkan kesempatan ya, misalnya ada pengumuman lomba nih, hamin 1 minggu baru ada pamfletnya muncul, Benar. jadi gas aja yang penting nyoba dulu gitu ya. Iya kalau sekarang gitu sih Mbak. Kayak motivasi untuk ngikut lombanya itu nggak sekuat dulu sih. Jadi sekarang kalau misalnya ada event ya ikut, menang alhamdulillah, nggak menang ya udah gitu sih. Oke, kalau untuk menjaga kestabilan fokus saat perlombaan dan juga motivasi-motivasi yang mungkin kan kadang tuh iman orang kan naik turun ya, kadang benar. semangat, kadang enggak tuh bagaimana nih Mas? Caranya tuh gimana? Ya itu tadi Mbak, kita mungkin bisa menata dari mulai motivasi awal kita mengikuti lomba atau menekuni bidang itu seperti apa gitu. Apakah memang dari awal kita mengikuti itu hanya untuk lomba saja? Kalau memang awal kita cuma niatnya untuk ikut lomba saja, berarti ketika nggak ada lomba, habis. Sudah tidak ada lagi motivasinya kan gitu. Tapi kalau memang motivasi yang dibangun dari awal itu memang diniatkan untuk belajar, apalagi di sini kita belajarnya Al-Quran, terus membangun kedekatan dengan Al-Quran juga, kita mengharap berkahnya dari Al-Quran juga, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi apa namanya pupuk buat kita terus memotivasi diri kita sendiri, mau ada kompetisi maupun tidak ya, mudah-mudahan kita terus bisa sama-sama apa namanya mengembangkan diri bersama Al-Quran, seperti itu sih Mbak. Jadi untuk menjaga itu saya lebih ini sih lebih ke reminder diri sendiri ya, sebenarnya tujuan saya itu buat apa, ngapain, dan kalau memang tujuan saya untuk itu ya udah saya kembali ke tujuan awal itu. Ya, tapi kan kadang agak sulit ya Mas menjaga niat. Benar. Kadang dari awal udah niat nih untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, Benar. nggak untuk mendapatkan juara, tapi ketika sudah di eh, tempat lombanya nih beda niat lagi gitu. Melihat Iya sih. lawan-lawan yang persiapannya yang sudah jauh lebih matang daripada kita. Memang itu sih yang menjadi persoalan ya hingga saat ini ya. Mungkin kalau misalnya dulu yang saya lakukan itu saya cari lingkungan dulu Mbak. Jadi kan ketika kita berkecimpung ke bidang itu ya kita cari teman-teman yang memang sama-sama satu bidang ya. Alhamdulillahnya dulu banyak teman-teman yang ketika berkompetisi itu kami bareng-bareng. Jadi saya berkompetisi nggak hanya sendiri. Jadi ya merasanya berlomba-lombanya dengan teman-temannya sendiri itu. Walaupun memang ada beberapa event yang memang kita harus persiapan sendiri dan lain sebagainya. Sehingga memang itu tadi ketika kita berada di lapangan itu pasti kan kita cek ombak ya Mbak, pesertanya gimana. Terus terkadang hati itu juga nggak bisa dibohongi. Kalau kita merasa pesertanya ini berada di bawah kita, pasti hati kita bakalan bilang kayak ini masih bisa nih, saya masih bisa di atasnya gitu. Nah sebenarnya ini yang harus dijaga ya. Makanya dulu saya diajarin sama guru saya, ketika melihat peserta yang mungkin berada di atas kita ya sebisa mungkin menjaga hati kita, bagaimana kita juga bisa tampil dengan maksimal walaupun tidak bisa sebaik dia gitu. Tapi ketika kita menghadapi situasi di mana ada peserta yang kondisinya mungkin kemampuannya di bawah kita, ya kita tetap mendoakan beliau dan berusaha juga supaya kita bisa tampil lebih baik lagi gitu sih. Itu yang diajarkan guru saya, walaupun pada penerapannya ya harus belajar lagi ya untuk sampai ke tahap itu. Oh ya Mas, sejauh ini kira-kira selama persiapan perlombaan gitu ada tantangan atau hambatan tersendiri nggak? Misalnya tiba-tiba H-3 nih suaranya hilang atau bagaimana? Ya tentunya tantangan dan hambatan itu pasti selalu ada ya kita temukan, mau di cabang apapun gitu ya. Terkhusus di cabang tilawatil Quran yang pengalaman saya
alami waktu itu ya, misalnya karena faktor cuaca. Jadi walaupun persiapan kita sudah dirasa matang waktu itu, ya persiapan suara, kemudian menjaga makanan, jaga istirahat. Tapi dilalahnya kok cuacanya memang musimnya musim flu waktu itu, ya itu juga bisa jadi penghambat. Selain itu juga ketika di lapangan itu juga mental berpengaruh ya Mbak. Misalnya grogi itu kan juga mempengaruhi suara ya tentu. Kemudian posisi mimbar, posisi mic itu juga ternyata mempengaruhi. Ya pernah beberapa kali ketika sedang lomba itu suaranya keselak atau suaranya geter. Bahkan pernah juga suaranya hilang gitu. Padahal persiapannya ya juga dirasa sudah cukup matang waktu itu. Kemudian yang tak kalah penting, setup mimbar tuh ternyata mempengaruhi. Karena setup mimbar yang mungkin keliru itu juga bisa salah baca ya, karena mushafnya kan kita letakkan di situ waktu itu. Karena posisi kacamata saya ada space-nya gini Pak. Itu ternyata waktu itu jadi lompat satu baris, itu juga jadi penghambat sih waktu itu. Ya mungkin seperti itu Mbak. Nah, mungkin ada tips and trick khusus dalam menjaga stabilitas suara. Mungkin ada latihan-latihan tersendiri gitu setiap hari atau ada jadwal tertentu. Ya itu tadi kata kuncinya mungkin latihan ya. Kita jangan sampai nggak latihan, karena latihan itu menjadi kuncinya. Ketika kita memang mau terus berkembang ya harus banyak-banyak latihan. Namun latihannya seperti apa? Nah, khusus untuk latihan tilawatil Quran yang biasa saya lakukan dulu itu adalah yang pertama itu jaga makan, yang paling penting ya, hindari makanan berminyak, kemudian minum es. Bukan nggak boleh sih sebenarnya, tapi ya kita meminimalisir gitu. Kemudian istirahat yang cukup itu juga berpengaruh. Kalau misalnya kita begadang kan biasanya suaranya agak sedikit serak ya paginya. Nah itu juga berpengaruh. Kemudian cara meningkatkannya itu kita bisa dengan olahraganya itu bisa jogging, renang. Kemudian ada juga dulu namanya senam pernafasan yang diajarkan oleh guru saya, yang mana itu bisa membantu untuk melatih memperpanjang nafas. Tentunya di samping latihan itu kita juga harus latihan peningkatannya juga. Itu tadi kan latihan fisiknya. Latihan peningkatannya itu misalnya kalau nafas itu bisa dengan tarik suara terus kita ukur menggunakan stopwatch itu. Misalnya di hari ini sudah berhasil nih 30 detik, besoknya harus bisa nambah lagi misalnya 31. Ataupun kalau tidak bisa bertambah ya minimal stabil lah 30 detik terus. Kemudian untuk suara kita bisa latihan dengan tarik vokal. Jadi mulai dari suara terendah do re mi fa sol la si do itu nanti kita bisa mengukur ternyata suara saya itu bisa setinggi ini gitu. Ya syukur-syukur ketika sering latihan suaranya bisa tambah tinggi gitu Mbak. Itu sih, selain bisa melatih pernapasan, kemudian melatih ketahanan suara, itu tadi gitu juga kita bisa mengukur suara kita itu bisa setinggi apa, gitu sih. Insya Allah kalau itu dilakukan rutin, latihan terus, ya mudah-mudahan makin berkembang. Nah, untuk latihannya sendiri itu kan biasanya dilakukan di indoor atau outdoor nih Mas? Biasanya kan kalau outdoor itu takutnya mengganggu orang sekitar gitu. Oh iya. Tergantung ya Mbak, sebenarnya mau latihannya di outdoor maupun indoor, itu sama-sama bisa kita lakukan, asalkan tempatnya mendukung. Misalnya kalau latihan pernafasan itu kan kalau pagi-pagi enak tuh sambil ngirup udara segar, itu bisa dilakukan di outdoor sambil kita senam pernafasan, kemudian sambil latihan pernafasan. Tapi untuk latihan suara, misalnya latihan ngaji, ya enaknya di indoor kan, apalagi sambil kita buka Quran, sambil ngaji. Tapi kalau misalnya kita tinggalnya mungkin di perumahan yang dekat rapat penduduk ya, itu kalau latihan suara bisa dilakukan di kamar mandi biasanya dulu yang diajarkan guru saya. Yaitu dengan menyelupkan muka ke bak mandi itu ya, kita sambil teriak di situ gitu. Tapi kalau misalnya latihan ngaji ya, mau tidak mau ya kita harus cari tempat yang kondusif ya. Namanya kita latihan tilawah, kan nggak mungkin kita ngaji di kamar mandi. Sambil blubuk-blubuk. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman tips dan triknya Mas Bayu dalam menjaga kestabilan suara. suara gitu.
Nah, memasuki pertanyaan terakhir nih Mas Bayu. Mungkin apa nih pesan dan nasihat buat teman-teman yang lagi nontonin dalam meraih prestasi-prestasi terutama dalam bidang MTQ seperti Mas Bayu dan di bidang-bidang lainnya. Ya, pesan buat teman-teman yang sedang bergelut dalam dunia kompetisi, terutama di tilawatil Quran. Ya mungkin yang pertama latihan ya. Latihan, terus harus bisa disiplin juga sih. Karena kedisiplinan dan latihan itu menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan juga. Selain itu, kita juga harus meniatkan diri kita itu dalam berkompetisi itu tidak hanya serta-merta untuk juara saja ya. Tapi juga sebagai bahan evaluasi, kemudian mengembangkan diri. Apalagi kalau misalnya kita lomba di dunia Quran, itu kita juga harus bisa meniatkan untuk fastabiqul khairat, kemudian syiar juga. Dan kembali lagi, kita sebisa mungkin berusaha juga untuk mendekatkan diri dan berusaha bersama-sama dengan Al-Quran juga. Jadi jangan ketika ada lomba kita baru ngaji, kita baru murojaah. Tapi ya kita juga harus bisa membangun kedekatan itu setiap hari, bukan hanya ketika kompetisi saja. Insya Allah tidak hanya juara saja yang kita dapat, tapi keberkahan juga akan kita dapat. Seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih cukup sekian sharing kita pada siang hari ini. Yang bisa saya tangkap dari sharing kita siang hari ini adalah dalam meraih khususnya dalam meraih prestasi-prestasi dalam bidang Al-Quran ya. Yang pertama adalah niat ya Mas Bayu, karena menata niat itu sangat-sangatlah sulit seperti itu teman-teman. Dan untuk masalah juara itu adalah bonus ya. Benar. Jadi selain niat juga harus latihan, harus konsisten setiap harinya. Dan selain dari motivasi dari diri sendiri juga dari lingkungan dan orang-orang terdekat ya. Benar. Jadi ya kita juga harus berusaha mencari circle juga ya, circle teman-teman yang memang sefrekuensi, circle teman-teman Quran yang mana di situ juga bisa membantu kita mendukung dalam berkembang juga, Mbak. Iya, benar-benar. Nah, mungkin sampai sini aja podcast perdana kita di PT Talk. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Mas Bayu. Karena beliau ini sangat-sangat sibuk ya, teman-teman. Oke, baik sobat PTQ semuanya. Cukup sekian podcast kita di episode kali ini dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.